dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan. Sekarang kita bisikan, Pak, kalau mau beres, bangunlah BUMN untuk rakyat. Bayangin, pengakuan presiden dengan menutup 200 lebih BUMN, negara hemat sampai 50 T. Bayangin, itu biaya rutin. Nggak kebayang. Dari tahun lalu sampai sekarang baru masyarakat mendengar. Sebenarnya ada solusi. BUMN dimanfaatkan untuk rakyat. Solusinya apa? Ya solusinya, kalau pemerintah memanfaatkan BUMN, ya dengan merekrut masyarakat yang pengangguran, terus diajari menjadi wirausaha, udah pintar, BUMN menciptakan home industry, UMKM. Gimana Cina? Kita ambil contoh, gimana negara Cina? Presiden yang membabat korupsi, uang korupsi tersebut dibuat apa? Masyarakat dibangun dengan apa? Ekosistem membuat home industry. Terus yang jadi pertanyaannya, masarinya kemana? Nah, inilah pentingnya apa? Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Dibangunnya ekosistem lewat perusahaan-perusahaan BUMN. Masyarakat tidak harus memikirkan modal. Terus tidak bingung harus apa? Mengembalikan uang-uang yang dipinjam dari bank. Karena apaan? Masyarakat direkrut di perusahaan-perusahaan BUMN yang pemerintah manfaatin. Kan banyak tuh. Terus di sana dikembangkan home industri yang dibutuhkan dari luar negeri, apa industri. Nah, inilah perannya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Mencari peluang-peluang yang dibutuhkan negara luar dibuat di Indonesia. Baik dari anyaman, kita ambil contoh. Terus peternakan lah, hasil ikannya lah, ataupun pertanian. Jadi ekosistem di masyarakat
akan berputar. Jangan BUMN mengandalkan apa? APBN. Perusahaan-perusahaan BUMN kebanyakannya untuk, menurut gua kebanyakan perusahaan BUMN itu untuk manipulasi atau penyamaran apaan? Korupsi. Untuk apaan? Proyek, markup anggaran. Karena adanya perusahaan cicit, cucu, itu apaan? Untuk menyamarkan, ya ujung-ujungnya balik lagi apa? Korupsi. Nah itulah kenapa pentingnya sosok pemimpin yang tegas terhadap hukum para koruptor ini. Karena apa? Kalau tidak ada tindakan tegas dari pemimpin kita, presiden, tidak berjalan. Ya katanya kan Indonesia pengen sejahtera, pengen kaya bersama-sama. Ya bisa kalau apa? Kalau pemimpinnya niat dan dilakukan secara nyata. Bayangkan, kita bayangkan ya, ribuan pengangguran, baik dari Gen Z, dari umur yang muda sampai umur 50 memiliki pekerjaan. Apakah nggak sehat APBN? Kenapa? Pajak. Ekonomi di masyarakat apa? Merata. Tidak ada kesenjangan. Inilah yang perlu dibangun. Balik lagi, seperti negara apa? Cina. Kita nggak jauh sama negara Cina. Karena apa? Negara Cina adalah negara kerajaan. Sama kayak kita. Negara kerajaan juga dulunya. Masuk perusahaan BUMN itu tidak mudah bagi masyarakat biasa. Banyak persyaratannya. Harus SKCK lah, NEM lah, harus tinggi, universitas terkenal lah, umur lah. Tapi kalau yang dekat sama pejabat di perusahaan BUMN itu gampang jadi komisaris meskipun pernah tersandung korupsi, meskipun IPK kecil, meskipun lulusannya kita pertanyakan. Terus apalagi gak perlu SKCK. Kenapa? Ada titipan orang dalam. Gimana mau beres kalau emang presiden gak niat membereskan? Nah sekarang kita bisikan, Pak, kalau mau beres, bangunlah BUMN untuk rakyat.